Shalom, perkenalkan nama saya Deborah Oktar Nababan dari Prodi Kepemimpinan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 190203007 akan menjelaskan tentang apa saja kaum-kaum yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, kaum Sanhedrin. Sanhedrin dalam bahasa Ibrani Sanhedrin dan dalam bahasa Yunani Sunedrion atau yang disebut juga Mahkamah Agama adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Kata Sanhedrin memiliki arti suatu dewan yang terdiri atas 71 anggota. Istilah Mahkamah Agama juga tidak sepenuhnya tepat sebab lembaga ini memiliki sifat politis. Di dalam Perjanjian Baru, Sanhedrin berperan di dalam pengadilan dan penyaliban Yesus. Dapat kita lihat dalam Markus 14 ayat 53-65, Matius 26 ayat 57-68, Lukas 22 ayat 54-55. Kaum Sanhedrin berasal dari 3 golongan tua-tua atau sesepuh Yahudi. Yang pertama itu para penatua, wakil rakyat yang paling terpandang dan tidak berasal dari keturunan imamat. Yang kedua, para imam agung, para bekas imam agung yang tidak menjabat lagi, dan para anggota dari 4 keluarga yang biasanya mencalonkan dirinya menjadi imam agung. Yang ketiga, para ahli kitab suci atau kebanyakan dari golongan orang-orang Farisi. Jenis-jenis Sanhedrin. Yang pertama, Sanhedrin luhur, sebutan untuk Sanhedrin yang berkedudukan di Yerusalem dan berperan sebagai instansi tertinggi dalam kehidupan internal bangsa Yahudi. Sebagai lembaga tertinggi dalam masyarakat Yahudi, semua orang Yahudi wajib taat untuknya dan keputusan-keputusannya. Bahkan kekuasaan mereka mencakup orang Yahudi di luar Palestina. Pemerintahan Romawi membatasi kekuasaan Sanhedrin di segi politis, sehingga hanya memberi kuasa di segi atur hukum sipil. Hal itu berdasarkan dengan kebijakan Romawi, di mana gubernur hanya mengurus masalah yang menyangkut ketertiban umum, sedangkan masalah-masalah hukum yang bertambah kecil diserahkan untuk para pejabat setempat yang menaati sistem-sistem lama dari masing-masing kawasan. Sanhedrin dianggap sebagai pejabat setempat di Palestina yang memimpin orang-orang Yahudi, sehingga hak-hak yang mempertahankan hukum Yahudi diakui. Lebarnya kekuasaan Sanhedrin tergantung pada kebijakan penguasa Romawi yang sedang menjabat di Palestina. Yang kedua, Sanhedrin kawasan atau Sanhedrin setempat, bersifat lokal dan hanya berwenang di segi keagamaan. Merekalah yang bekerja mengurus perkara-perkara keagamaan, termasuk perkara pidana dan internal Yahudi dalam lingkup lokal. Sanhedrin lokal ini terdapat pula di diaspora dan tunduk terhadap Sanhedrin besar. Setelah Sanhedrin luhur tidak berada lagi, lembaga-lembaga semacam Sanhedrin lokal itulah yang melanjutkan tradisi Yahudi. Yang kedua, kaum Farisi. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah yang kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Kaum Farisi adalah perkembangan dari kaum Hasidim, yaitu kelompok yang menganggap diri mereka sebagai kaum beragama yang saleh. Mereka ini biasanya memisahkan diri dari orang biasa. Sebagian besar orang Farisi merupakan pekerja kelas menengah. Karena itu, orang Farisi lebih sering berinteraksi dengan rakyat kecil. Selain itu, masyarakat umum juga lebih menghargai kaum Farisi. Meskipun orang Farisi adalah kelompok minoritas di Sanhedrin dan hanya sejumlah kecil yang menjadi imam, mereka sepertinya lebih punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di Sanhedrin. Hal ini disebabkan karena orang Farisi memiliki dukungan dari masyarakat. Pemikiran dasar orang Farisi berakar pada zaman Ezra dan Nehemia. Ezra dan Nehemia melarang perkawinan campuran. Nehemia memberlakukan peraturan bagi Sabat dan memberlakukan persembahan persepuluhan. Dapat dikatakan bahwa kaum Farisi mengikuti jejak-jejak Ezra dan Nehemia. Konsep dasar agama bagi kaum Farisi adalah kepercayaan. Pembuangan ke Babel dipahami sebagai akibat dari kegagalan Israel mematuhi hukum Taurat. Kaum Farisi menekankan ketaatan pada hukum tak tertulis atau oral law. Tipe-tipe orang Farisi. Yang pertama, orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, orang Farisi yang memalingkan wajahnya
untuk menghindari melihat perempuan. Yang ketiga, orang Farisi yang sering mengangguk-anggukkan kepalanya seolah-olah bijaksana. Yang keempat, orang Farisi yang menghitung kebaikannya. Yang kelima, orang Farisi yang mematuhi Allah karena takut. Yang keenam, orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Yang ketiga, kaum Saduki. Saduki yaitu nama dari kelompokan aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di Bait Suci sebagai kaum imam, di mana nyaris seluruh imam-imam mampu digolongkan sebagai kaum ini. Jabatan imam agung Yahudi kebanyakan diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki yaitu imam. Benar kemungkinan bahwa orang Saduki terdiri dari orang-orang awam yang kaya dan tuan-tuan tanah. Di dalam kisah Injil dari Perjanjian Baru, kaum Saduki sering digambarkan sebagai lawan Yesus. Ciri politik. Kaum Saduki berlaku sebagai aristokrat di tengah masyarakat Yahudi yang dijajah oleh Romawi. Karenanya, mereka mempunyai hubungan dengan pemerintahan Romawi. Posisi imam besar yang adalah posisi tertinggi di Bait Suci menjadi perantara sela rakyat Yahudi dengan gubernur Romawi. Dengan demikian, sikap politis kaum Saduki mendua, karena sebagai orang Yahudi sejati, seharusnya mereka tidak menerima hal benar penguasa-penguasa asing di negeri Yahudi. Namun di sisi lain, mereka bersikap realistis terhadap kenyataan bahwa Romawi lebih kuat dan Yahudi tidak berdaya. Kaum Saduki menolak pemikiran takdir, kekekalan jiwa, dan ganjaran kekekalan setelah kematian, serta mereka menerima hal benar keinginan lepas. Kaum Saduki hanya mengakui kewibawaan 5 kitab Taurat Musa dan menolak tradisi-tradisi lisan yang adalah artian terhadap Taurat Musa. Selain itu, kaum Saduki menolak pemikiran kebangkitan orang mati dan hal benar malaikat dan roh. Mereka juga curiga terhadap kepercayaan masyarakat Yahudi tentang Mesias yang datang dari Allah untuk membebaskan tanah Yahudi dari penjajahan. Ritual keagamaan. Karena penekanan yang amat kuat terhadap kitab Taurat Musa, kaum Saduki amatlah memandang penting penyembahan Allah melewati kultus Bait Suci di Yerusalem. Kaum Saduki cenderung percaya bahwa selama mesbah-mesbah masih mengumpulkan asap di Bait Suci, dan bila kultus-kultus masih dijalankan dengan setia, karenanya tuntutan agama hendak dipenuhi dan Tuhan benar-benar beserta mereka. Karena itulah setelah Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, otomatis kelompokan Saduki menghilang karena tidak benar ritual yang mampu dijalankan lagi. Yang keempat, kaum Zelot. Zelot adalah istilah yang digunakan Flavius Josephus untuk menyebut sekumpulan kelompok orang Yahudi yang melakukan perjuangan dengan mengangkat senjata demi membebaskan tanah Israel dari kekuasaan asing. Nama Zelot diambil dari nama simbol materai di Bait Suci dan kitab Taurat. Bagi mereka, tanah Israel adalah milik umat Yahudi yang diberikan oleh Allah, dan Allah menginginkan mereka untuk merebut tanah itu kembali. Di dalam Alkitab, beberapa kali disebut mengenai keberadaan orang-orang Zelot. Di dalam daftar murid-murid Yesus terdapat nama Simon orang Zelot, sehingga tampaknya di antara murid Yesus terdapat anggota gerakan Zelot. Kemudian tokoh Barabas yang dibebaskan menggantikan Yesus diduga merupakan orang Zelot sebab ditangkap karena pemberontakan. Selain itu, di dalam perkataan Gamaliel atau dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 36-37 disebut juga 2 nama pemimpin pemberontakan, yaitu Teudas dan Yudas. Kaum Zelot tidak menginginkan tanah Israel dijajah oleh orang asing, sebab tanah Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi, sehingga mereka menganggap perlawanan senjata yang mereka gunakan sebagai perang suci. Mereka percaya suatu hari akan bangkit seorang Mesias yang akan memimpin umat Yahudi mengusir penjajah asing, dan kemenangan akan mereka peroleh. Karena itu, keyakinan orang Zelot membuat mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk perang atau pemberontakan, dan setiap kali meletus perang atau pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi dan pengikut-pengikutnya, mereka siap untuk bergerak. Dengan begitu, banyak di antara kaum Zelot yang menjadi buronan atau gerombolan bersenjata.
Kaum Zelok bukanlah sebuah kelompok yang kuat dan bersatu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok yang sporadis, masing-masing memiliki pemimpin sendiri dan melakukan perjuangan dengan spontan ketika muncul pemberontakan. Pemberontakan biasanya dipicu oleh tekanan ekonomi atau tersinggungnya rasa keagamaan Yahudi. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sebelum Perang Yahudi pertama biasanya tidak bersifat massal dan terbatas pada lingkungan lokal. Yang kelima, kaum Esseni. Esseni dalam bahasa Inggris SNS adalah nama bagi salah satu sekte Yahudi yang hidup dan berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65 sebelum Masehi hingga 70 Masehi. Nama Esseni digunakan oleh Philo, Josephus, dan Plinius sejarawan Yahudi dan Romawi untuk menyebut kelompok yang memiliki banyak persamaan dengan kelompok yang disebut di dalam naskah-naskah Laut Mati. Kaum Esseni menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka serta terlindung dari dunia yang jahat. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan menetapkan pemerintahan Allah yang benar di dunia. Karena itulah mereka membentuk komunitas yang mandiri di Qumran dan mempraktikkan hidup yang terpisah dari dunia luar. Kaum Esseni muncul sebagai respon terhadap konflik-konflik politik yang muncul, di mana identitas Yahudi sedang terancam oleh Helenisasi yang dilancarkan oleh penjajah Romawi. Kaum Esseni memiliki pertentangan yang kuat terhadap kelompok Farisi dan Saduki, di mana kelompok Farisi dianggap oleh mereka kurang mengikuti hukum Taurat secara literal, sedangkan kaum Saduki dianggap sebagai pemimpin agama yang korup dan salah mengerti hukum Tuhan dan menjalankan kultus bait suci. Komunitas ini sangat memandang negatif kepada dunia yang dianggap telah dikuasai oleh kuasa jahat, sedangkan komunitas mereka adalah anak-anak terang yang menantikan Tuhan turun ke dunia untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Untuk menjaga kemurnian diri selaku anak-anak terang, kaum Esseni melakukan berbagai disiplin dan mengikuti peraturan yang ketat. Beberapa peraturan tersebut adalah tidak diizinkan memiliki barang milik pribadi, menjaga sepanjang malam, belajar bersama anggota lain, menyanyikan sebagai penegak dari sistem ini terhadap jabatan penilik, inspektur, dan hakim serta imam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.